Hi everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So untuk update kali ini kita akan bahas dari sentimen ke medium term, short term, dan juga beberapa market yang memiliki korelasi dengan Bitcoin. Dan sebelum saya mulai, saya penasaran pengen tanya sama teman-teman. Ini kan menjelang akhir tahun, kita lihat market sebenarnya flat. Sebenarnya menarik nggak sih atau asik nggak sih kalau kita bikin live streaming gitu? Kalau mungkin teman-teman bisa bantu saya dengan ngasih pandangan kalian di kolom komentar, please type yes dan bantu likes video ini untuk mencapai minimal 300 likes lah atau 400 likes. Dari situ saya tahu, berarti kita bikin nih live streaming karena teman-teman interested untuk tetap kita buat itu. Karena saya mungkin berpikir ya percuma kalau saya live streaming tapi ternyata pada udah lagi liburan atau lagi pada pengen santai-santai, ya saya juga mau santai-santai, istilahnya kan kayak gitu. Alright. Nah, satu lagi, semalam ada kejadian menarik lucu ya, ternyata saya salah ngomong Satoshi Nakamura. Ini berarti posisi saya udah lagi ngeblank karena memang semingguan ini lumayan menguras energi saya guys, jadi saya lumayan kelelahan kayaknya. Dan harusnya Satoshi Nakamoto saya bilangnya Nakamura, lucu banget sih. Alright, start aja deh langsungnya untuk update Bitcoin hari ini. Kita tahu ada news MicroStrategy katanya nambah beli Bitcoin lagi. Kamis lalu katanya dia jualan. Total ya sebenarnya Bitcoin yang dia pegang dalam 2 bulan terakhir itu udah bertambah sekitar 2.500-an. Lucunya Kamis lalu dia kayaknya tradingin ya. Dia jual Bitcoinnya. Kemudian dia buyback lagi di hari Sabtu. Lucunya, ini yang saya bilang tadi ya, kenapa lucu buat saya, karena pada saat dia jualan tanggal 22 Desember, ini kan kejadiannya sekitar malam ya. Berarti mungkin ini yang menyebabkan Bitcoin suddenly drop lumayan signifikan. Tapi seketika langsung recovery. Ini berarti ada yang buyback. Mungkin dia belinya bukan hari Sabtu, tapi mungkin aja dia belinya di hari Kamis Jumat ini ya. Jadi after dia, jadi ada skema pump and dump mungkin ya itu sedikit skeptical. Sebenarnya kan bisa dicek di dia punya wallet, jadi make sure kalian mampir aja untuk ngecek di walletnya dia kayak kapan recent transactionnya dia dan lain sebagainya. Oke. But in the end, buat saya ngelihat news ini, menurut pandangan saya sih ini bisa meningkatkan gairah lah ya setidaknya di market dalam kondisi yang lagi sideways parah ini. Sebenarnya nggak heran kalau misalnya kita lihat sideways karena memang holiday season. Kita lihat hedge fund, corporations, big investor, banking, dan lain-lain itu harusnya udah pada nggak terlalu banyak activity. Kalaupun ada activity, mungkin activity mereka sebatas mendiskusikan tentang bagaimana rencana mereka dalam mengelola portofolio mereka di tahun 2023. Saya rasa itu yang mungkin sewajarnya terjadi ya untuk corporation. Dan by the way guys, untuk minggu ini sebenarnya saya ngelihat nggak terlalu banyak event atau nggak terlalu banyak news event yang bisa menggerakkan pasar sampai signifikan banget. Tapi beberapa ada clue, kayak misalnya contoh initial jobless claim ya harusnya bisa menjadi clue terkait dengan NFP minggu depan. Nah, sebenarnya penggerak market yang paling signifikan menurut pandangan saya adalah memasuki next week. Jadi setelah tahun baruan di hari Senin, ini tanggal 2 Januari, waktunya kita di Amerika tuh lagi tahun baruan, ya kan? Kemudian Selasa cuma ada manufacturing PMI, hari Rabu ada job opening. Tentu saja berhubungan dengan news-news yang akan ada pada pekan depan. Dan yang paling hotnya menurut saya adalah non-farm payroll. Karena non-farm payroll ini akan menjadi penentu pergerakan dari dolar index. Apa yang saya maksud, nanti kita bahas di price actionnya. Nah, yang pasti initial jobless claim itu kan every week ya. Dia keluar terus datanya setiap minggu. Dan kalau kita lihat selama Desember, itu pertama previousnya itu di 226.000. Kemudian berangsur-angsur menurun. Ini berarti sebetulnya kan, kita lihat klaim yang dilakukan oleh para pengangguran atau bahasanya berat ya, oleh orang-orang yang mungkin sedang tidak ada pekerjaan saat ini, itu bisa dibilang nggak terlalu besar. Artinya ekspektasinya adalah pengangguran harusnya berkurang. Berarti lebih banyak orang yang bekerja untuk saat ini. Dan tentu saja apabila itu yang terjadi, harusnya NFP nih minggu depan itu datanya akan cenderung positif. Jadi sengaja nih ya, kita lihat previousnya 263.000, terus forecastnya 200.000, berarti kan turun 63.000. Ini kalau keluarnya 220.000 aja, itu pandangan para pelaku ekonomi udah dianggap positif ibaratnya, karena tidak seburuk yang dibayangkan atau tidak seburuk yang diperkirakan. Dan tentu saja ini bisa nge-trigger
pergerakan pada dolar indeks. Jadi teman-teman kita tahu ya, dolar indeks semenjak si Jerome Powell sebenarnya hawkish tone-nya yang terjadi pada dolar indeks itu sebetulnya sempat menguat lumayan signifikan. Dan dia bertahan di atas major support ini. Saat ini tadinya membentuk falling wedge, sekarang sudah mulai transisi. So, kalau kalian lihat ini selling pressure sangat signifikan, selling pressure melemah dan sekarang bahkan lebih melemah lagi. Karena kita bisa melihat di sini yang terbentuk itu cenderung seperti sebuah triangle pattern. Ini bisa menjadi sebuah indikasi adanya potensi pembalikan arah. Walaupun saat ini belum terjadi dan menurut saya wajar, kenapa sih penyebabnya kan karena shock yang diberikan oleh yen ya pada seminggu lalu, di mana dia mengubah kebijakan dia soal bond ya atau soal obligasi yang dia perjualbelikan, terutama untuk yieldnya. Dan akhirnya ini yang membuat si dolar itu akhirnya tertekan. Tapi kita bisa lihat sama-sama pada saat yen mengambil kebijakan itu, dolar turun, tapi dia nggak sampai create yang namanya lower low, which means somehow area ini memiliki value yang lumayan strong lah kalau saya bisa bilang untuk si kondisi dolar indeks itu sendiri. Dan kalau misalnya berdasarkan NFP yang tadi kita mention ke teman-teman, ternyata dibuat seakan-akan positif, berarti ada possibility untuk dolar nih minggu depan, midterm ya, berarti kita bilang ya, jangka menengah sampai next week itu harusnya akan cenderung naik-naik dulu. Istilahnya dia naik-naik lucu aja. Tujuannya biar apa ya? Mungkin sekedar untuk mencari yang namanya lower high mungkin, karena kita lihat di sini ada area support yang belum dites sebelumnya. Ya mungkin dia bisa aja naik ke sana untuk ngetes ke lower high-nya, and then baru ada rejection lanjutan. Dan mungkin bisa meneruskan tren yang saat ini kelihatannya sudah bertransisi dari uptrend berubah menjadi downtrend, which is possible seperti ini, dan akhirnya menjadi semacam head and shoulders. Nah, ini sebenarnya adalah situasi yang di-expect lah kalau misalnya kita pengen ngelihat yang namanya Bitcoin memasuki fase relief rally, extended relief rally, mungkin seperti itu. Dan saya lihat sebenarnya nggak begitu bagus situasi kondisinya ada di Nasdaq dan si S&P 500-nya. Karena Nasdaq sebenarnya dia udah turun lumayan, balik ke demand zone-nya, break dari demand zone, artinya dia confirm create yang namanya lower low, ya lower low, dan possibility dia turun sejauh mana itu kita mungkin bisa lihat berdasar history data yang terakhir. S&P 500 juga sama, sebelumnya membentuk pola rising wedge dan sudah break dari rising wedge itu. Sekarang harusnya ongoing menuju ke penurunan tambah lanjutan. Dan kalau misalnya ini terjadi, karena keduanya memiliki korelasi yang positif terhadap Bitcoin, gak heran guys, Nasdaq 2 hari kemarin turun, S&P 500 2 hari kemarin juga turun. Jadi apa yang mempengaruhi Bitcoin? 2 hari kemarin juga sama, kita sama-sama melihat ada penurunan. Nah, situasi saat ini saya coba hubungkan antara lowest price ketemu dengan lowest price dan dapatlah trendline ini. Trendline ini harusnya menjadi guidance untuk Bitcoin. Break dari sini artinya mungkin kita sekaligus mengkonfirmasi break pada si head and shoulders yang terbentuk pada pergerakan Bitcoin, which is overall kalau misalnya dia break, kita bisa ngelihat dia turun lumayan signifikan ya, bahkan bisa ngetes kembali ke level $15.500. Nah, ini sementara adalah potensi lah yang kita bisa lihat terjadi pada Bitcoin. Dan ibaratnya mungkin aja proses kemarin waktu nge-retest Fibo 50% ini sudah merupakan retest yang dibutuhkan oleh mereka untuk memake sure bahwa tren secara garis besar itu masih penurunan. Ya memang sudah pasti ya, kita bisa katakan seperti itu. Kenapa? Karena kita juga tahu sentimennya memang cenderung negatif. Belum lagi SBF baru keluar dari penjara. Ya, dia bisa bertingkah lagi dan bisa membuat FAD yang mungkin lebih krusial dibandingkan situasi sebelumnya. Which is itu yang paling istilahnya yang paling possible menyebabkan another catalyst bisa terjadi pada Bitcoin dan kawan-kawan. Yang pasti guys, this is support now becomes resistance. Kalau misalnya bisa dibilang untuk teman-teman yang mungkin lagi maintaining posisi short atau mungkin lagi nge-hold short position pada tradingannya, ya ini bisa menjadi area yang kalian perlu perhatikan in terms of swing trading. Jadi medium term, long term itu bisa diperhatikan sebagai potensi area yang mungkin apabila berhasil di break, kalian akan considering untuk either itu take profit atau mungkin exit dulu lah dari market dan di-consider untuk re-entry lagi mungkin pada area yang lebih tinggi seperti supply zone yang masih fresh di $21.500. Alright, nah itu sementara secara lower time frame, higher time frame, jadi kayak daily dan kawan-kawan. Overall bigger picture saya menilai bahwa yes, this is still a possibility untuk
yang namanya kita ngelihat satu kali wave down lagi ya, wave 4 and then wave 5, berarti koreksinya bisa sampai $13.000. Ini ada beberapa level yang saya masukin berdasarkan kalkulasi menggunakan Fibo retracement dan Fibo extension pada pergerakan sebelumnya. Nah, untuk yang lower time frame di 1 jam ataupun di 15 menit ya, sebenarnya saya ngelihat ada opportunity untuk Bitcoin mungkin akan naik dulu nih hari ini. Taunya dari mana? Sebenarnya gini guys, kalau lihat dari time frame yang tadi kita bahas di daily, ini overall sebenarnya kan ekspektasi kita adalah membentuk head and shoulders ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ketika sellers masuk dan rejection terjadi di sini sangat signifikan, itulah yang menyebabkan mungkin bagi buyers istilahnya nggak terlalu tertarik. Kenapa? Karena penurunannya sangat tajam dan sangat signifikan, sehingga membuat ya bagi mereka-mereka nih yang trend follower ya ini pasti berpikir ini nggak bagus nih kalau misalnya di buyback atau melakukan long position di sini akan cukup risky. Tapi di sisi lain saya juga merasa bahwa harus ada pertimbangan di mana let's say even trennya masih turun ya, kita perlu ngelihat yang namanya big fund itu kan perlu yang namanya likuiditas. Artinya kalau mereka mau jualan, mereka butuh nih skenario-skenario yang bisa membuat orang lebih banyak beli. Dan salah satunya apa? Faktor news yang baru aja beredar ini. Ya, kalian pasti pernah dengar buy the rumor, sell the news. What if this news adalah sebuah kondisi yang memang diciptakan supaya membuat orang lebih confident aja, minimal untuk ngelihat Bitcoin naik dulu. Tapi at some point ketika kita ngelihat misalkan wah dia break nih, ingat bagi sebagian retail break resistance itu bakal membuat mereka mengubah perspektif jadi potensi untuk long. Nah, ketika mereka melakukan long, the more they buy, the more opportunity untuk si big fund kembali sell. Jadi itu yang saya perhatikan saat ini. Kalaupun kita ngelihat harga naik dan seandainya teman-teman memanfaatin untuk long position, ya mungkin sekedar sedikit tips atau saran dari saya, kurangi resikonya. Anggapannya marginnya mungkin bisa dikurangi atau risk stop loss-nya bisa dikurangi ya. Mungkin tadinya 2-3%, kalian bisa kurangi di 1% atau bahkan 0,5%. Yang penting risk first yang diukur ya. Jadi kalau misalnya kalian merasa bahwa ya sah-sah aja namanya mau trading kan ya. Karena di saat yang bersamaan saya cukup yakin kok ada orang yang bisa profit dari short, ada orang yang bisa profit dari long. Kalau misalnya kita cuma fanatik dengan satu position, ya mungkin kita jadi lebih jarang mengambil posisi. Which is biasanya win probability-nya kita menjadi lebih tinggi. Karena kita cuma ngambil posisi yang ngikutin tren aja dan flow secara keseluruhan. Tapi kan ada tipikal orang-orang yang mau manfaatin dari segi scalping. Buat saya, ngelihat short term momentumnya sebenarnya sih kalau lihat dari 15 menit ya, hari ini Bitcoin berhasil break nih terhadap highest pada sesi Asia dia. Jadi saya pikir momentumnya sementara ini masih didominasi oleh si buyers setidaknya untuk time frame kecil. Dan mungkin ya naiknya terbatas aja sih. Kalau saya pikir mungkin naiknya mentok-mentok cuma membentuk ascending channel. Dan in the end bisa jadi ya, ini kalau menurut pandangan saya, testing mentok-mentok. Ini kalau bagus banget ya. Mentok-mentok mungkin testing ke 16.700 untuk kita konfirmasi lower high. Anggapannya dari sana mungkin ya bisa menyebabkan situasi seperti ini lagi. Ini kan kemarin merupakan konfirmasi nih. Berarti ada yang interested dong untuk jualan di harga yang sama. Dan ini akan menjadi fresh supply-nya kita. Karena pada saat ini terjadi, market itu langsung dump signifikan. Ini berarti order sell yang masuk di sini itu banyak banget, menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan pada demand dan supply, atau kita bisa katakan lebih banyak supply-nya daripada permintaannya, yang menyebabkan market akhirnya turun lumayan drastis dan signifikan. Jadi kalau buat saya, mungkin pertimbangannya adalah kalau long position mungkin lebih ke short term. Jadi teman-teman manfaatin untuk jangka pendek, stop loss-nya tipis, resikonya jangan terlalu besar, dan mungkin nanti menjelang mendekati level seperti yang penting supply zone ini ya udah boleh di-consider untuk take profit, atau mungkin di-maintain posisinya dengan stop loss di break even. Kalau misalnya kalian merasa cukup, kalian bisa take profit, itu much better. Karena sekali lagi, melawan tren itu sangat beresiko. Dan ketika nanti tiba di level ini, let's say kita menemukan yang namanya rejection, wah kamu bisa manfaatkan ini untuk menjadi peluang melakukan short pada market, terutama untuk Bitcoin. Karena in the end, we just following the trend. As long everybody still selling, ya mungkin kita juga bisa berpikiran hal yang sama dan memanfaatkan situasi tersebut. Dan everybody di sini, itu kita bukan ngomongin retail investor doang, tapi include institutions. Cuman inget, institusi nggak segampang kita retail, karena kita jualan transaksi paling cuman ya berapa sih, mungkin kalau teman-teman trading di futures maybe 1 Bitcoin, 2 Bitcoin, kalau trading di spot market mungkin
lebih kecil dari itu. Meanwhile, mereka institutions, lihat deh, MicroStrategy sekali transaksi itu $13 juta, $11 juta. Pertanyaannya dari mana dia bisa eksekusi itu kalau nggak ada ordernya di market? Kecuali mereka OTC ya, melalui exchange gitu. Tapi kalau misalnya kita berbicara lewat market, mereka butuh order dari market. Dan order itu tercipta ketika sentimen berubah seperti ini. Anggapannya ada orang yang berpikir, oke, it's time to buy. Nah, the more they buy, better. Karena the more kita bisa sell. Untuk institution pasti logiknya kan seperti itu. Alright? So, sekilas dari saya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa jadi sebuah tambahan informasi buat teman-teman sekalian. Referensi aja dalam melakukan analisis. Dan thank you so much yang udah nonton video ini sampai selesai. Don't forget untuk ngasih komentar kalian terkait dengan nanti gimana kita mau adain live streaming. Kalau kalian setuju, please type yes. Don't forget to leave me your likes button. Dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone guys. Cheers. Bye-bye.